Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Omega Siwu, NIM 18501006. Saya mahasiswa jurusan Kimia, Program Studi Ilmu Kimia, semester 4, Universitas Negeri Manado. Pada video ini saya akan membahas tentang soal dan jawaban mengenai materi lipid. Kita masuk pada soal yang pertama, apa itu lipid? Jadi, lipid berasal dari kata lipos dalam bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat dalam alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Soal nomor 2, dalam tubuh terdapat berbagai jenis lipid seperti lemak, fosfolipid, dan steroid. Lipid yang berfungsi sebagai sumber energi yaitu? Jawabannya adalah lemak, karena sebagai nutrisi, minyak dan lemak merupakan sumber energi utama dan digunakan sebagai energi cadangan yang disimpan pada jaringan adiposa yang ada dalam tubuh. Soal nomor 3, berikan contoh asam lemak tidak jenuh. Jawabannya, asam lemak tidak jenuh yaitu asam lemak yang mempunyai ikatan antara atom C-nya merupakan ikatan rangkap 2. Contohnya ada asam linoleat. Soal nomor 4, lemak jika dihidrolisis akan menghasilkan? Jawabannya yaitu gliserol dan asam lemak. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan karakteristik struktur lemak berikut. Jawabannya adalah struktur dari lemak ini merupakan struktur dari kolesterol. Karakteristik dari kolesterol yaitu sebagai komponen utama empedu, dapat larut dalam pelarut organik misalnya ether, kloroform, benzen, dan alkohol panas. Endapan kolesterol dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, terdapat dalam darah, empedu, kelenjar adrenal bagian luar, dan jaringan syaraf. Dan pada konsentrasi tinggi, kolesterol mengkristal. Selanjutnya soal nomor 6, reaksi antara lemak dengan basah merupakan reaksi? Jawabannya yaitu reaksi lemak atau minyak dengan suatu basa kuat seperti NaOH atau KOH menghasilkan sabun. Oleh karena itu, reaksinya disebut reaksi penyabunan atau sponifikasi. Soal nomor 7, penyebab minyak berbau tengik adalah? Jawabannya yaitu suatu minyak yang mengandung asam-asam lemak tak jenuh mudah berbau tengik karena terurai atau teroksidasi menjadi asam-asam lemak rantai pendek, aldehida, dan keton yang berbau tidak enak. Selanjutnya soal nomor 8, penggunaan minyak bekas menggoreng secara berulang-ulang tidak baik bagi kesehatan karena mengandung? Jawabannya yaitu radikal bebas yang bersifat karsinogen. Karena radikal bebas diduga kuat bersifat karsinogen, yaitu sifat zat yang dapat memicu sel kanker berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menggunakan minyak goreng bekas secara berulang-ulang karena banyak mengandung radikal bebas. Selanjutnya, soal nomor 9, jika lemak dihidrolisis dengan larutan NaOH, salah satu produknya adalah? Jawabannya, hidrolisis triasil gliserol oleh basah biasa dikenal sebagai saponifikasi menghasilkan gliserol dan garam dari hasil asam karboksilat rantai panjang yang dikenal sebagai sabun. Reaksinya sebagai berikut. Selanjutnya soal terakhir nomor 10, asam lemak tak jenuh tunggal disebut juga omega 9 karena? Jawabannya, asam lemak tak jenuh tunggal disebut juga omega 9 karena ikatan rangkapnya terletak pada atom C yang ke-9. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video tentang soal dan jawaban materi lipid. Terima kasih.